Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Apakah suara saya terdengar, Andre Saragi? Dengar, Pak. Terdengar, oke. Silakan hidupkan kameranya untuk saya screenshot di awal perkuliahan. Muhammad Yusuf. Elisa Ginting. Oke, nggak apa-apa kalau nggak di kita akan melanjutkan mengenai ada satu peralatan yang sangat penting yang sering dibahas menggunakan elektronika daya adalah inverter. Jadi pada masa sekarang ini, inverter itu suatu peralatan yang wajib kita ketahui. Karena apa? Karena pada pembangkit listrik tenaga surya sebagai contoh, itu menggunakan inverter. Kalau tidak ada inverter, maka dia tidak bisa berjalan sama sekali. Oke. Kita kan tadi 1000 sekian. Terus kenapa? Apakah screen saya mengenai inverter tampil? Saya lagi? Ada, Pak, ada. Ada, oke. Nah, jadi inverter ya, dasarnya dulu. Inverter itu apa? Jadi ketika orang menyebut inverter, itu adalah suatu konverter yang merubah dari tegangan DC menjadi tegangan AC. Jadi tegangan searah menjadi tegangan bolak-balik. Itu aja pada prinsipnya. Nah, walaupun sebenarnya konverter itu ada inverter, kemudian ada rectifier. Jadi dalam hal ini untuk yang mengubah dari arus searah menjadi bolak-balik itu adalah inverter. Nah, mengapa inverter menjadi suatu peralatan yang wajib kita ketahui? Pada pembangkit listrik tenaga surya, itu keluaran daripada panel surya itu adalah DC. DC dan tegangannya juga tidak tetap. Nah, jadi ada sel surya, kemudian beri sinar matahari, intensitas sinar matahari yang mengenai sel surya tersebut kan pasti akan berubah-ubah. Nah, kalau kita membaca literatur bagaimana pola daripada sel surya itu akan kadang naik, kadang turun. Namanya juga sel surya kan tergantung dengan mungkin awan yang ada di atas, angin juga yang membuat sel surya tersebut intensitas ataupun lumen penerimaan cahaya matahari itu akan berubah-ubah. Nah, jadi tegangan DC yang diterima itu akan juga berubah-ubah. Oke. Makanya diperlukan suatu inverter. Inverter ini akan merubah tegangan yang DC dari panel surya tadi menjadi tegangan bolak-balik. Kalau sudah menjadi tegangan bolak-balik, maka dia akan bisa digunakan untuk keperluan dalam kehidupan kita. Bentuk gelombang tegangan output dari sebuah inverter yang ideal, jadi keluaran dari inverter itu yang idealnya adalah berupa gelombang sinusoidal. Nah, gelombang sinusoidal itu artinya berbentuk sinus. Walaupun kadangkala, namun biasanya bentuk gelombang yang dihasilkan itu tidak membentuk gelombang sinusoidal. Karena apa? Karena memang untuk membentuk gelombang sinusoidal daripada inverter itu
tidak mudah karena dia harus mengikuti sistem modulasi karena dia dibentuk itu dari sistem modulasi, bukan seperti putaran kutub magnet ataupun kumparan pada kutub magnet sebagaimana generator yang bisa sinusoidal murni. Untuk mengurai nilai kandungan harmonik, nilai harmonik ini artinya suatu bentuk gelombang yang tidak mulus, maka inverter biasanya dibuat dengan cara teknik switching. Oke, jadi kita membahas. Ada berapa tipe inverter? Jadi rangkaian inverter dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama itu inverter setengah jembatan, sama seperti rectifier juga. Kalau rectifier merubah gelombang AC menjadi DC, itu ada yang setengah gelombakan, kemudian setengah jembatan. Ada juga inverter jembatan penuh 1 fasa dan ada inverter jembatan 3 fasa. Sekarang kita masuk ke prinsipnya. Tidak perlu lama-lama kita prinsip daripada inverter jembatan penuh 1 fasa. Oke, ini gambarnya. Jadi kalau jembatan penuh, dia apa? Ada 4. Jadi ini DC-nya, DC-nya. Kemudian ada S1, saklar 1, ada S2, saklar 2, ada S3, saklar 3, dan S4, saklar 4. Kemudian ini bebannya. Yang di tengah-tengah ini adalah bebannya. Jadi harus ada 4 saklar kalau inverter jembatan penuh. Ini yang untuk 1 fasa. Hasilnya keluarannya adalah 1 fasa antara titik ini dan titik ini. Oke, sekarang kita copy dulu. Oke, karena tidak bisa di-copy langsung aja. Ini bentuk grafiknya. Saya kecilkan dulu supaya nampak. Nah, ini dia. Ketika S1 dan S4 yang on. Nah, S1, S4 yang on. Jadi ketika S1 dan S4 yang on, kita lihat di sini. Sebentar ya, saya buat di sini dong biar enak. Kalau kita lihat di sini, ketika S1 dan S4 yang on, maka dia akan dari positif ini, kalau kursor saya nampak, dari positif ini dia akan melewati S1, kemudian arusnya akan bergerak dari sebelah kiri ke sebelah kanan, kemudian melalui S4, dan dia akan kembali ke kutub negatif daripada baterai. Maka dia akan berbentuk gelombangnya hidup tadi sini, kemudian dia akan mati, kemudian dia akan hidup lagi dan seterusnya. Kemudian pada kondisi yang lain kita buat itu S2 dan S3. S2 dan S3. Sebentar ya.
Nah, kemudian pada kondisi berikutnya itu S2 dan S3 yang hidup. Nah, kalau kita lihat kalau S2 dan S3 yang hidup berarti dia dari sini, dari kotak positif baterai mengalir mau ke sini, ini kan putus, S1 putus. Dia S2 hidup, dia akan lewat sini S2. Kemudian akan mengalir dia dari kanan ke kiri. Kemudian melewati S3 dan kembali ke negatif. Arah arusnya dari baterai tersebut akan tetap dari kotak positif ke negatif. Namun pada bebannya itu dibuat berubah. Yang tadinya ketika kondisi S1 dan S4 yang kita on-kan atau kita tutup saklarnya, dia akan mengalir dari kiri ke kanan. Kemudian ketika S1 dan S4 itu kita buka, kemudian S2 dan S3 yang kita tutup, maka dia akan mengalir dari kanan ke kiri. Nah, maka kalau kita lihat di sini di grafiknya, pada saat kondisi S2 dan S3 yang kita on-kan, maka dia akan putus, kemudian dia akan mengalir lagi. Artinya ketika dia putus ini, ketika pada saat S1 dan S4 yang ditutup, dia tidak mengalir pada S2 dan S3. Makanya dia nol atau tidak ada tegangan pada beban. Namun ketika S1 dan S4 dibuka, maka dia akan terbentuklah tegangan pada beban itu. Terbentuk tegangan pada beban, berikutnya dia akan putus lagi, kemudian dia akan terbentuk lagi dan seterusnya. Sehingga kalau kita buat beban itu positifnya sebelah kiri dan negatifnya sebelah kanan, maka ketika kondisi S1 dan S4 yang ditutup, dia akan menjadi positif, artinya dari kanan ke kiri mengalirnya. Kemudian ketika kondisi S1 dan S4 itu dibuka dan S2, S3 yang ditutup, maka dia akan kutubnya itu yang tadinya positif sebelah kiri akan menjadi positif sebelah kanan. Atau dalam artian kalau kita ambil referensi bahwa kiri itu positif, kanan negatif, maka dia akan berbalik. Yang tadinya positif menjadi negatif positif menjadi negatif. Kemudian dia akan berada sehingga dia berada pada bagian bawah daripada gelombang. Inilah prinsip dasar daripada sebuah inverter yang tadinya gelombang merupakan gelombang arus searah atau DC. Kemudian setelah melewati peralatan inverter tersebut, maka pada beban atau pada terminalnya akan menjadi arus bolak-balik. Nah, jadi dikatakan arus bolak-balik atau tegangan bolak-balik apabila pada titik tersebut mengalami kondisi atau mempunyai periode yang mana dia bernilai positif, kemudian bernilai 0, kemudian bernilai negatif, bernilai 0 kembali, dan kembali bernilai positif. Jadi ada satu periode dari positif ke positif kembali. Nah, maka dia dikatakan tegangannya bolak-balik. Walaupun kalau kita lihat di sini bahwa tegangannya itu masih berbentuk square atau peta. Nah, belum sinusoidal. Untuk menjadikannya sinusoidal, maka kita perlu menggunakan modulasi. Nanti ada modulasi, misalnya PWM. Nah, sehingga dia bisa berbentuk tidak kotak, tapi bentuknya itu sudah menyerupai bentuk sinusoidal. Oke, sampai di sini prinsip dasar daripada sebuah inverter itu sudah kita jelaskan.
Nah, perhitungannya nanti akan diterangkan juga berapa tegangan dihasilkan. Kalau tegangan DC-nya 12 volt, berapa dia pada keluarannya AC-nya itu berapa volt. Kalau kita lihat di sini tegangan puncaknya masih tetap 12 volt. Kenapa? Karena dia masih berbentuk persegi. Jadi ketika tegangan inputnya berupa DC 12 volt misalnya, maka pada outputnya itu masih tegangan bolak-balik 12 volt. Oke, sampai di sini ada yang kurang paham mengenai prinsip kerja inverter? Ini untuk inverter yang satu fasa. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya kira udah jelas berarti. Kita akan lanjutkan saja. Yaitu pengendali tegangan inverter. Apa yang dimaksud dengan pengendali tegangan pada inverter adalah bahwa tegangan keluaran dari inverter itu dapat diatur atau dikendalikan. Tegangan keluarannya dapat diatur atau dikendalikan. Terdapat beberapa teknik untuk mengendalikan tegangan keluaran inverter, dan yang paling efisien adalah dengan cara modulasi lebar pulsa atau pulse wave modulation atau PWM. Modulasi lebar pulsa, ada modulasi lebar pulsa tunggal. Kita akan lihat pada pengendali tegangan dengan teknik lebar pulsa tunggal hanya terdapat satu pulsa tiap setengah siklus, dan lebar pulsa divariasikan untuk mengendalikan tegangan keluaran inverter. Oke, jadi pengendalinya hanya memiliki satu pulsa tiap setengah siklus. Artinya kalau setengah siklus itu dia hanya memiliki satu pulsa. Ini divariasikan, artinya diatur untuk agar supaya bisa mendapatkan tegangan keluarannya sesuai dengan yang diinginkan. Kalau tadi tegangan inputnya 12 volt, maka keluarannya bisa menjadi 20 volt, bahkan menjadi 220 volt. Nah, kita lihat di sini pulsanya. Pulsanya yang ini. Pulsanya. Kemudian dia diambil atau dipotong dengan menggunakan tegangan step yang bentuknya turun seperti ini. Begitu juga kita ketika tegangan positif ya, ketika tegangannya negatif juga dia diambil tegangan linear berbentuk step gini untuk mendapatkan nilai daripada atau besar tegangan pada keluarannya. Nah, coba kita perhatikan ini pada pi per 2 ini besarnya pada titik ini adalah pi per 2 dikurang delta per 2. Kan kita tahu ini delta kan. Delta itu lebarnya dari sini ke sini. Nah, untuk delta per 2 berarti dia sampai setengah ini aja. Setengah ini. Kalau yang di sini dia posisinya adalah pi per 2
atau ditambah delta per 2. Jadi di sini pi per 2, kemudian ditambah delta per 2, maka dia dapatlah posisi di sini. Kalau yang tadi pi per 2 dikurangi delta dibagi 2, sejarah ini maka didapatlah besar yang ini. Jadi ini tegangan sumbernya sekarang sudah berubah, itu menjadi segini, tidak dimulai dari pangkal ini lagi, tapi dia sudah dimulai dari jarak sejarak pi per 2 dikurang delta per 2, kemudian tidak lagi sampai ke pi, tapi sudah berkurang sejauh delta pi per 2 ditambah delta per 2. Artinya sudah sampai di sini saja dia. Begitu juga dengan tegangan negatifnya, juga sudah mengecil daripada pulsa yang sebelumnya. Ini pulsa yang sebelumnya, kemudian ini pulsa yang ada sekarang. Ini dikatakan modulasi lebar pulsa. Untuk mendapatkan nilai ini, mau kecil mau besar, itu kita tinggal mengatur delta ini. Nah, jadi kita mengatur suatu gelombang yang dimodulasikan dengan lebar pulsa daripada lebar pulsa keluaran daripada inverter. Jadi pada gambar di atas terdapat hanya ada satu pulsa penyulutan dalam setengah periode, yaitu delta. Dan berarti hanya ada 2 buah pulsa penyulutan dalam satu periodenya. Jadi satu periodenya terdapat dua pulsa saja, yaitu pulsa yang ini dan pulsa yang ini. Nah, yang berikutnya adalah modulasi lebar pulsa banyak. Kalau tadi cuma satu, sekarang pulsa banyak. Artinya dalam satu pulsa itu bisa dipecah-pecah lagi menjadi beberapa gelombang. Nah, oke, kita baca. Kandungan lebar pulsa dapat direduksi dengan menggunakan beberapa pulsa pada tiap setengah siklus. Jadi kalau tadi setengah siklus hanya menggunakan satu pulsa, sekarang beberapa pulsa pada setiap setengah siklusnya. Artinya dari 0 sampai pi, dan dari pi sampai ke 2pi itu ada beberapa pulsa untuk memecahnya. Pembangkitan sinyal gate untuk meng-on-kan dan meng-off-kan transistor atau ya katakanlah transistor, jenis-jenis transistor banyak, ada IGBT dan lain sebagainya. Jadi pembangkitan sinyal gate untuk meng-on-kan dan meng-off-kan transistor dengan membandingkan sinyal referensi keluaran dan gelombang pembawa. Frekuensi sinyal referensi, jadi ada sinyal referensi yang tadi bentuknya garis lurus tadi, garis mereng tadi ya, garis lurus yang mereng tadi, itu adalah sinyal referensi. Kemudian frekuensi sinyal referensi men-set frekuensi daripada gelombang keluaran. Dan frekuensi sinyal pembawa menentukan jumlah pulsa tiap setengah siklus. Jadi jumlah pulsanya, kalau tadi kan yang pertama kita bahas cuma ada satu pulsa, ini adalah lebih dari satu pulsa, bisa 2, bisa 3. Itu ditentukan oleh frekuensi sinyal pembawa.
Kemudian indeks modulasi akan mengendalikan tegangan keluaran. Jadi tegangan keluaran besarnya berapa dari 12 volt menjadi 20 volt, 200 volt dan lain sebagainya itu ditentukan oleh indeks modulasi. Nah, kita lihat seperti ini. Ini satu pulsa kita. Nah, tegangan atas, kemudian ini ke bawah. Negatifnya, yang ini positifnya. Nah, kita lihat ada beberapa garis atau kayak kerucut tadi kan. Nah, membagi daripada satu pulsa ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sinyal referensi atau gelombang referensinya. Nah, kita tahu bahwa ketika gelombang referensi berada di atas gelombang keluaran, maka gelombang tidak akan keluar atau tidak ada gelombang. Namun apabila gelombang referensi lebih kecil daripada gelombang keluaran, maka akan muncul gelombang. Prinsipnya seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Ada dan tidaknya, atau lebih besar atau lebih kecil gelombang referensi dengan gelombang keluaran. Nah, kalau dia lebih kecil, maka dia akan muncul. Tapi kalau dia lebih besar, dia tidak akan muncul. Sehingga dia, kita lihat seperti ini. Pada sini seperti ini padam. Nah, di sini padam, kemudian muncul. Sampai di sini padam lagi, kemudian muncul lagi, dan seterusnya. Ini muncul di atas dan ini muncul di bawah. Jadi ini apa gelombang keluaran daripada inverter kita. Jumlah pulsa tiap siklusnya terdiri dari beberapa pulsa, tergantung besarnya gelombang referensi. Makin lebar gelombang referensinya, maka jumlah pulsanya akan semakin sedikit. Tapi makin sempit atau makin kecil gelombang referensi, maka jumlah pulsanya akan lebih banyak. Kerugian dari metode ini adalah karena seringnya proses switching, artinya semakin banyak gelombang referensinya yang dihasilkan, maka transistor akan mengalami rugi-rugi akibat switching. Nah, karena switching itu kan akan menimbulkan panas, maka akan menimbulkan rugi-rugi yang akhirnya akan mengakibatkan panasnya pada transistor tadi. Kemudian ada modulasi lebar pulsa sinusoidal. Yang berikutnya, kalau tadi tunggal, kemudian banyak, kemudian modulasi lebar pulsa sinusoidal. Jadi di samping mempertahankan lebar seluruh pulsa, bagaimana modulasi lebar pulsa banyak tadi. Jadi kalau tadi masih mempertahankan lebar pulsa, lebar tiap-tiap pulsa divariasikan sebanding dengan amplitudo gelombang sinus yang dievaluasi pada titik tengah pulsa yang sama. Pembangkitan sinyal gate yang membangkitkan sinyal sinusoidal referensi dengan gelombang pembawa segitiga. Gelombang pembawa tadi yang segitiga. Kemudian frekuensi sinyal referensi menentukan frekuensi keluaran dan amplitudenya akan mengendalikan indeks modulasi. Dan nilai efektif tegangan keluaran jumlah pulsa tiap setengah siklus tergantung pada frekuensi pembawa. Jadi dia sudah mempunyai frekuensi. Nah, jadi tidak lagi berupa petak. Tapi prinsip kerjaan tetap sama ya. Ketika dia berada di atas sinyal, maka dia akan 0. Kalau dia berada di bawah sinyal, dia akan on.
Jadi kalau kita lihat di sini lebar pulsa, hasil gelombang keluarnya itu berbeda-beda. Nah, tergantung daripada sejauh mana dia lebih kecil daripada gelombang sinusoidal. Jadi ada dua buah gelombang, gelombang segitiga dan gelombang sinusoidal. Kalau tadi cuma gelombang segitiga dan gelombang persegi. Itu bedanya. Prinsip kerja tetap sama. Kalau dia lebih kecil daripada gelombang modulasinya, nah, gelombang referensi lebih kecil daripada gelombang modulasinya, dia akan muncul pulsa. Tapi kalau dia lebih besar, maka dia tidak akan muncul pulsa. Sehingga di sini karena gelombang modulasinya itu berbentuk sinusoidal, tidak rata, maka dia akan berubah-ubah, kadang besar, kadang kecil, tergantung di mana posisi dia berada dibandingkan dengan gelombang segitiganya, atau bisa disebut dengan gelombang gergaji. Nah, sekarang kita masuk parameter perhitungan inverter. Jadi apa aja yang parameter pada sebuah inverter ketika dia bekerja. Pertama, perhitungan daya. Perhitungan daya untuk gelombang sinusoidal dapat dihitung dengan cara dayanya itu V kali I cos pi. Tegangan kali arus dikalikan dengan cos pi, itu rumus umum ya untuk perhitungan daya. Cos pi itu adalah perbedaan atau pergeseran antara tegangan dan arus. Namun untuk inverter dengan tegangan keluaran yang terdiri dari gelombang kotak-kotak atau persegi tadi, yang terbentuk dari sinusoid pulse width modulation, rumus yang digunakan untuk menghitung daya adalah P sama dengan VF kali IP kali cos pi. Nah, jadi kita lihat ya apa ya. Di mana VF dan IP didapatkan dari hasil pengukuran oleh alat ukur power analyzer, atau dapat dilakukan perhitungan dengan rumus V efektif sama dengan VP kali 1 tambah THD V pangkat setengah atau akar 1 tambah THD-V, di mana V efektif adalah tegangan efektif yang diperoleh dari pengukuran. Ini kita sudah menghitung gelombang keluaran daripada sebuah inverter. Prinsip kerja inverter dan bagaimana cara mengatur tegangan keluar inverter sudah kita uraikan di atas. VF itu adalah tegangan fundamental. Tegangan fundamental itu adalah tegangan yang frekuensinya 50 Hz. Dan THD-V adalah total harmonic distortion untuk tegangan dari hasil pengukuran. Jadi ketika kita menggunakan inverter, maka kita sangat erat hubungannya dengan harmonisa. Harmonisa berhubungan dengan total harmonic distortion. Artinya adanya distorsi pada gelombang keluaran daripada inverter itu, karena dia dihasilkan dari dihasilkan dari switching. Switching itu artinya
pemutusan dan penyambungan daripada gelombang tegangan. Kemudian I efektif atau arus efektif yang diperoleh dari pengukuran. IF adalah arus fundamental. HDI harmonisa arus dari hasil pengukuran. Jadi harmonisa ada harmonisa tegangan dan harmonisa arus. Jadi harmonisa itu adalah bentuk bergerigi atau penyimpangan dari gelombang akibat adanya proses switching atau tegangan yang turun naik. Nah, berikutnya perhitungan regulasi tegangan. Regulasi tegangan dihitung adalah untuk memperoleh data dari kualitas alat yang dirancang. Untuk mengetahui seberapa jauh kinerja alat yang dibangun atau inverter kita. Dan dari segi tegangan ketika tanpa beban dan beban penuh. Jadi ketika inverter itu dibebani, maka kita harus tahu karena dia berbeda dengan generator ya. Generator itu mengandalkan putaran. Jadi semakin kita bebani generator itu, dia harus menambah putaran, tenaga putarannya. Nah, pada inverter itu tidak ada putaran. Yang harus kita perbaiki adalah ketika beban ditambah, maka dia akan